Gambar ini menunjukkan hierarki atau urutan dari struktur organisasi kehidupan di bumi. Coba Ananda perhatikan. Hierarki yang pertama atau urutan pertama itu dimulai dari yang terkecil, yaitu molekul sebagai penyusun atom-atom. Selanjutnya inilah yang akan membentuk sel, seterusnya jaringan, organ, sistem organ, organisme, baik itu hewan maupun tumbuhan. Dan semuanya itu nanti akan membentuk ekosistem yang ada di bumi. Dan akhirnya akan membentuk suatu organisasi terbesar yang kita kenal dengan biosfer. Struktur organisasi kehidupan makhluk hidup secara sederhana juga dapat kita gambarkan seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu tentu dimulai dari sel. Kemudian selanjutnya membentuk jaringan, selanjutnya membentuk organ, kemudian sistem organ, dan selanjutnya individu atau organisme. Bagaimanakah hubungan daripada masing-masing tingkatan ini? Nanti akan kita lihat pada pembelajaran selanjutnya. Kita lihat yang pertama, sel. Sel adalah struktur atau tingkatan organisasi kehidupan terendah pada suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup sebenarnya tubuhnya itu adalah disusun oleh sel. Secara kasat mata, sel tidak nampak, hanya bisa terlihat pada beberapa jenis sel, seperti sel telur. Nah, ukuran sel secara umum memang sangat kecil. Tetapi sel itu sendiri sangat luar biasa. Kenapa? Karena sel itu adalah sesuatu yang hidup. Sehingga sel juga memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, berdasarkan selnya, makhluk hidup bisa dibedakan atas dua. Yang pertama disebut dengan makhluk hidup atau organisme uniseluler. Artinya adalah organisme yang terdiri dari satu sel. Dan yang kedua adalah makhluk hidup multiseluler. Berarti adalah makhluk hidup yang tubuhnya dibangun oleh banyak sel. Tahukah Ananda apa contoh daripada makhluk hidup multiseluler? Coba kamu cari sendiri ya. Sehingga sel dapat didefinisikan sebagai suatu satuan struktur dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel juga bisa dibedakan atas sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik artinya adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Ini ditemukan pada jenis-jenis makhluk hidup bersel satu, misalnya bakteri dan ganggang. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang inti selnya memiliki membran inti. Ini ditemukan pada makhluk hidup tingkat tinggi, mulai dari fungi, plantae, animalia. Baik, mari kita lanjutkan dengan struktur sel. Coba Ananda perhatikan gambar ini. Secara sederhana, struktur sel dibedakan atas tiga. Kita lihat yang pertama disebut dengan membran sel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma. Dan yang ketiga adalah inti selnya. Atau lebih lengkapnya, coba Ananda lihat lagi. Jadi membran sel adalah bagian sel yang paling luar yang berfungsi untuk mengatur masuknya makanan dan zat-zat lain ke dalam sel maupun untuk mengatur keluarnya zat-zat sisa dari dalam sel. Kemudian yang kedua, sitoplasma ini adalah merupakan cairan yang terdapat di antara membran sel dan inti sel. Nah, membran sel ini tersusun atas air, karbohidrat, lemak, protein, garam-garam mineral, dan vitamin.
Selain itu, di dalam sitoplasma nanti akan kita temukan organel-organel sel, yaitu bagian-bagian sel yang berfungsi untuk proses kelangsungan hidup daripada suatu sel. Yang ketiga adalah inti sel, merupakan pusat pengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam sel terdapat kromosom yang berfungsi sebagai penentu sifat pada keturunan. Secara lengkapnya, mari kita lihat struktur daripada sel. Yang pertama adalah struktur sel hewan. Dia memiliki bagian yang pertama adalah mitokondria, kemudian juga ada flagellum, ada membran inti, kemudian di dalam inti ada kromatin, kemudian ada lagi anak inti atau nukleolus. Selanjutnya coba lihat di sini ada retikulum endoplasma. Kemudian ada lagi ribosom, kemudian ada membran plasma atau plasma sel. Dan ada lagi retikulum endoplasma halus. Dan ada lagi badan Golgi, kemudian ada lisosom, selanjutnya ada mikrotubula, dan ada mikrofilamen. Juga ada sentriol yang merupakan bagian daripada sentrosom. Dan selanjutnya ada peroksisom. Sekarang mari kita lihat selanjutnya adalah struktur daripada sel tumbuhan. Memiliki mitokondria, kemudian ada juga mikrotubulu, kemudian ada mikrofilamen, kemudian ada kloroplas yang mengandung zat warna. Selanjutnya ada plasmodesmata, ada ribosom, ada badan Golgi, kemudian ada membran plasma atau plasma sel, kemudian ada dinding sel, selanjutnya ada peroksisom, kemudian ada retikulum endoplasma halus, selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar. Kemudian di dalam sel, inti sel, ada nukleolus atau anak inti, dan juga terdapat di dalamnya kromatin dan juga membran inti. Selanjutnya adalah vakuola dan juga memiliki tonoplas. Selanjutnya, mari kita lihat fungsi daripada organel-organel sel yang telah kita lihat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan tadi. Yang pertama adalah mitokondria, bentuknya kurang lebih seperti gambar berikut. Mitokondria ini berfungsi di dalam proses pembentukan energi atau kita kenal dalam proses pernapasan sel. Kemudian yang kedua adalah ribosom. Ribosom ini ada yang bebas, kemudian ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom itu sendiri berfungsi di dalam proses sintesa protein. Kemudian selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau dikenal juga dengan RE. Retikulum endoplasma ini terdiri dari dua. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma itu berfungsi di dalam proses pembentukan protein, juga pembentukan lemak serta metabolismenya. Kemudian adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan kantung yang terlihat seperti bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi di dalam proses sekresi atau proses pengeluaran di dalam sel. Kemudian badan Golgi juga berperan di dalam membentuk lisosom. Selanjutnya mari kita lihat lisosom. Lisosom ini adalah organel sel yang berbentuk seperti kantung dan memiliki enzim pencernaan yang disebut dengan lisosim. Sehingga lisosom juga berfungsi di dalam proses
pencernaan sel. Kemudian adalah vakuola. Coba Ananda perhatikan pada gambar ini. Bisakah Ananda melihat apa perbedaan daripada vakuola pada sel hewan dengan vakuola pada sel tumbuhan? Nah, fungsi daripada vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah plastida. Plastida adalah berupa butir-butir zat warna yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida terutama mengandung butir warna yang bernama kloroplas, yaitu yang mengandung butir-butir klorofil yang berperan di dalam proses fotosintesis. Selain itu, plastida juga memiliki butiran warna lain seperti kloroplas yang berwarna kuning, leukoplas berwarna untuk cadangan makanan, kemudian ada lagi amiloplas untuk cadangan karbohidrat, dan juga ada proteinoplas untuk tempat cadangan daripada protein. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol adalah bagian daripada sentrosom yang berperan di dalam proses reproduksi sel atau di dalam proses pembelahan sel. Dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Bagaimana Ananda? Bisakah Ananda membandingkan sel hewan dengan sel tumbuhan? Nah, sekarang mari kita lihat apa saja perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Mari kita amati gambar berikut ini. Bisakah Ananda menemukan perbedaan-perbedaan bagian-bagian atau organel-organel sel hewan dengan sel tumbuhan? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, secara umum, sel hewan itu ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kemudian bagian yang kedua, mari kita lihat pada sel hewan ada ditemukan lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian selanjutnya, pada sel tumbuhan kita temukan adanya dinding sel. Nah, ini dia. Sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan dinding sel, tetapi hanya berupa membran sel atau membran plasma. Sedangkan sel tumbuhan tetap ada membran sel atau membran plasmanya. Kemudian, sel tumbuhan juga memiliki kloroplas yang mengandung butiran-butiran warna tadi. Sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan kloroplas. Selanjutnya, pada sel hewan, kita lihat di sini ditemukan adanya sentrosom atau sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak ada. Kemudian beda yang lain, pada sel tumbuhan itu umumnya vakuolanya besar, sedangkan pada sel hewan ada yang punya dan ada yang tidak punya. Kalau punya biasanya dia kecil. Kemudian sel hewan biasanya bentuknya selalu tetap, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang tidak tetap. Demikian Ananda pembelajaran kita tentang sistem organisasi kehidupan. Silakan Ananda perkaya pemahaman Ananda dengan membaca buku-buku lain yang relevan dan juga mari kita kerjakan latihan-latihan yang ada pada buku literasi IPA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.